Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang siklus karbon dioksida. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, yang paling ujung ada Fakhrul Rozi, kemudian ada Muhammad Haikal Rantisi, kemudian ada Khairatun Hisan, kemudian Salimah Hilwa Nabila, dan saya sendiri Aufarifai Batul Haki. Di samping saya ada Kausari Nisrina, sebelahnya Putri Maulida, kemudian Julpan Burutu, dan kemudian Siddiq Husaini Husal, dan paling ujung Ilmalana Wan Nura. Oke, setiap organisme hidup dapat berfotosintesis karena mereka dapat mengeluarkan oksigen dan menarik karbon dioksida. Seperti contohnya, ada alga tumbuhan atau alga laut. Di sini dia mempunyai pigmen fotosintesis di mana dia dapat melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida. Oke, selanjutnya sama juga dengan tumbuhan. Ini ada tumbuhan, dia dapat melakukan fotosintesis sehingga melepaskan O2, tetapi dia juga dapat menarik CO2 dari atmosfer untuk proses fotosintesis. Fiksasi CO2 ini untuk mengikat CO2 di atmosfer untuk proses melakukan fotosintesis. Kemudian tumbuhan, herbivor, dan manusia ini dapat dijadikan sebagai komposisi. Dan nantinya tumbuhan, herbivor, dan manusia ini dapat mati dan bisa dijadikan sebagai jasad mati. Jasad mati ini nantinya bisa dijadikan sebagai sumber senyawa karbon dan nantinya bisa juga digunakan sebagai bahan bakar fosil. Selanjutnya, tumbuhan menghasilkan O2 dan hewan manusia juga melakukan proses respirasi, yang mana proses respirasi berlangsung selama hidupnya, dan keduanya mengambil oksigen dari hasil fotosintesis, yang mana keduanya akan mengeluarkan karbon dioksida dan keluar ke udara. Dan yang melepas karbon dioksida bukan hanya herbivor dan manusia, tetapi juga ada industri, contohnya seperti pabrik. Saya akan menjelaskan tentang skema. Di sini ada atmosfer. Atmosfer ini dia karbon di atmosfer akan difiksasi ini dia diikat. Lalu pada proses ini dia akan melakukan fotosintesis. Lalu ada bakteri. Bakteri ini dia akan menghasilkan gas buangan berupa CO2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bakteri. Bakteri akan menghasilkan CO2 ke atmosfer dan begitu juga hewan manusia menghasilkan CO2 ke atmosfer. Nah, di sini tumbuhan ini berperan sangat spesial karena dia bisa keluar masuk dan tumbuhan ini bisa menghasilkan oksigen ke atas yaitu atmosfer, dan karbon dioksida atau CO2 bisa ditarik ke dalam tubuh tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Kemudian ketika bakteri, tumbuhan, dan hewan manusia ini telah mati, maka akan didekomposisikan atau diuraikan menjadi senyawa karbon yang mengendap di dalam dasar lautan yang menjadi calon bahan bakar fosil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan bakar fosil. Ini akan menjadi kayak BBM. Nanti bahan bakar itu akan menghasilkan CO2, sehingga bahan bakar fosil ini secara nggak langsung akan naik ke udara. Setelah dijelaskan seluruh dalam skema ini, maka seluruh di dalam skema ini terjadinya pengulangan, di mana hewan, manusia, bakteri itu terjadinya proses respirasi atau pembuangan karbon dioksida, dan juga tumbuhan ini juga melakukan respirasi juga kepada hewan, manusia, yaitu oksigen. Sekian materi yang telah kami sampaikan, lebih dan kurang semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.